Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya semua berkat kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau sediakan kepada kami Tuhan. Secara semua cuma Kau berikan keselamatan kepada setiap kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membahas firman Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh bahas ini berguna bagi diri kami sendiri, berguna juga bagi setiap kami yang mendengarkan podcast ini Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus bekerja, Tuhan pakai kami. Tuhan berkati juga setiap yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau oleh Roh-Mu yang hidup hadir Tuhan bersama-sama dengan kami dan setiap kami yang mendengarkan podcast ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang ngedengerin. Pagi. Ya, kembali lagi ke kita di podcast GPDI Bakti dengan personel seperti yang biasa. Itu aja. Yang itu aja. Kita lagi. Ini udah podcast kita udah jalan berapa lama ya? 3 bulan? 3 bulan ya? 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya? 3 bulan kayaknya. Benar. Awal mulai Maret ya? Wow. Oke lah. Jadi minggu ini kita mau bahas apa nih? Minggu ini kita mau simpulin recap berarti Recap. Okay. Tentang pneumatologi. Oh benar juga ya, selama ini kita bahas Roh Kudus terus ya. Iya. Ya, jadi kalau dari minggu lalu kita udah ngebahas, wah, kalau dari reviewnya sih katanya berat tuh. Iya, kalau dari review anak sekolah minggu gitu ya, aku tanya, iya, kayak belajar, bener kayak belajar. Iya betul, gitu. kayak belajar. Gitu. Betul. Ya, mungkin minggu ini kita bakal lebih ke penerapannya gitu ya. Praktikal ya. Praktikal ya. Jadi supaya gimana sih kita ya anak sekolah minggu gitu ya, kalau punya Roh Kudus gimana hidup mereka gitu ya. Apa efek yang ada efek apa gitu punya Roh Kudus itu. Oke, seperti biasa mari kita mulai. Kita mulai dengan firman Tuhan ya. Mulai dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Di mana nih ayatnya, Jun? Di Kisah Para Rasul. Cerita apa sih, Jun? Cerita tentang rasul yang nulis banyak sekali kitab tentang Paulus. Oke. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 26. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kepala penjara Filipi. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa,
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, begitu kisahnya. Jadi ini kisah Paulus sama Silas ya? Yang udah kayaknya anak sekolah minggu juga udah pada tahu lah ya, familiar ya. Paling nggak pernah denger lah ya. Iya pernah dengar ya. Karena ini cukup banyak diceritain di sekolah minggu sih. Kita bukannya ngebahas tentang Roh Kudus. Iya, apa sih penerapannya Roh Kudus? Tapi dari ayat yang dibaca nggak ada Roh Kudusnya kok. Adanya roh tenung ya. Iya. Justru itu. Kenapa deh? Loh, Kenapa? Kenapa? Yo? nggak ada Roh Kudus ya? Kenapa yo? Ada nggak kira-kira roh kudusnya di kisah ini? Secara eksplisit nggak disebutin ya? Betul. Ya nggak disebutkan kan? Nggak ada. Tapi peranan Roh Kudus itu terlihat dari sikap, dari keputusan, dari tindakan iman Paulus sama Silas ketika mereka didera, mereka ditangkap, mereka ditelanjangin. Firman Tuhan bilang tadi ya, ditelanjangin, terus dimasukin ke penjara yang paling tengah. Itu penjara untuk orang-orang penjahat kelas kakap, supaya diawasin lebih ketat. Betul. Tapi mereka bukannya takut, bukannya mereka gentar, mereka malah memuji Tuhan tuh. Iya. Kalau di ruang paling tengah berarti semuanya bisa denger. Iya, betul. Suaranya paling kedengeran. Jadi ya peran Roh Kudus di kisah ini kita bisa lihat dari apa ya? Dari perilakunya mereka gitu ya. Rasanya mereka benar gitu. Dan ya sebenarnya sih kalau mau curang sih, minggu lalu kita udah nyebutin Paulus juga sih sebagai seorang rasul Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus gitu ya. Berkali-kali dibimbing sama Roh Kudus untuk ya buat mau pergi kemana, jangan pergi kemana gitu ya. Roh Kudus berbicara kan. Dan di kisah ini juga walaupun nggak secara eksplisit disebutkan Roh Kudus membuat mereka menyanyi gitu, tapi kita bisa tahu bahwa ya ini Roh Kudus loh yang kasih mereka pengharapan gitu ya. Iya. Ini Roh Kudus loh yang memberikan mereka sukacita gitu, bahkan dalam kondisi yang terberat sekalipun gitu. Kondisi yang mungkin sebenarnya secara manusia, secara kasat mata tuh apa ya, nggak mungkin gitu ya, mustahil kayaknya ya. Gitu. Iya, bahkan mereka dipasung kan itu. Iya, dipasung. Badannya terbatas banget lah itu. Iya. Gerakannya terbatas, tapi tetap ya itu tetap ada sukacita gitu buat memuji Tuhan. Ada pengharapan kata Esra tadi, ada pengharapan. Ada pengharapan. Tetap bersukacita gitu. Bahkan sebenarnya dengan mereka memuji Tuhan, mereka tetap berarti memuliakan nama Tuhan, didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Roh Kudus itu memuliakan Allah. Iya. Kalau kita mikirnya Paulus dan Silas ini sebagai apa ya, kayak rasul. Ya kayak rasul yang kayak rohani banget gitu. Itu kayaknya biasa aja gitu ya. Kayak, iya. Ya iyalah, dia udah ngalamin buta terus dari buta terus bisa melek lagi. Udah pernah ngedengar suaranya Tuhan langsung, ngomong langsung. Emang udah rasul ya, emang udah seharusnya begitu kali ya. Iya, kayaknya mudah gitu ya. Tapi kita ini siapa gitu maksudnya dibandingin ya. Bener juga. Jadi ngerasa ada perbedaan antara rasul dan manusia biasa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa empati gitu ya, kita nempatin diri kita di posisi mereka gitu, kita bakal sadar banget bahwa susah banget sih memuji Tuhan di saat di saat terberat gitu. Iya. Padahal sebetulnya juga mereka masuk ke kondisi itu pun bukan karena dia ngelakuin hal yang salah. Mereka melakukan hal yang dianggap salah. Ya,
dianggap salah. Hal yang dianggap salah oleh orang-orang kota itu. Merugikan. Tapi kan iya ada orang-orang yang mikirnya kalau mereka melakukannya buat Tuhan, ya mereka nggak bakal, Tuhan bakal melindungi mereka dari segala mara bahaya, tantangan dan lain-lain ya. Kok masih di penjara sih, padahal kan melakukannya buat Tuhan gitu. Ya. Tapi Paulus ngalamin tuh. Dan hebatnya Paulus nggak komplain kan, nggak komplain. Dia bilang, aku sebentar. Ya Paulus udah dilempar ke penjara untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan hal yang benar. Kayaknya dia mungkin ya kan, ini kalau personal gitu ya, aku berempati gitu. Jadi Paulus pasti ada sempat kepikiran mungkin, nah ini bener nggak sih? Kok jalannya nggak mulus gini? Iya. Atau jangan-jangan salah ya gitu. Tapi Paulus pernah nulis nih Gimana? buat kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 12. Mulai dari ayat yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia malah bangga. Dia nggak malu. Paulus sudah paham bener ya, apa yang mau dia lewatin gitu. Di kondisi ini mungkin dia udah lewatin juga, makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Iya. Mungkin kalau Alkitab catat, mungkin rasul yang paling banyak menderita Rasul Paulus. Dia sebutin tuh, dia ceritain ke jemaat Korintus nih, dia udah mengalami banyak hal. Ya jadi yang gampang buat kita mikir kayak, oh dia melakukannya buat Tuhan, karena dia melakukannya buat Tuhan, Roh Kudus memelihara dia jadi bisa, Roh Kudus kayak ngirimin gempa yang bikin dia keluar dari penjara gitu. Tapi susah buat kita mikir dia masuk dia di penjara gitu. Maksudnya kenapa kalau emang orang yang punya Roh Kudus itu nggak bakal susah ya? Kenapa nggak dari awal aja nggak usah di penjara gitu? Iya, kenapa nggak mulus-mulus aja kan? Kenapa nggak ceritanya semua orang bertobat terus ya udah happy ending? Mulus-mulus aja gitu jalannya. Jadi penyertaan Roh Kudus ini nggak bisa disejajarin dengan hal-hal yang menurut kita perfect, menurut manusia. Menurut kacamata kita. Iya. Kan kita bisa ngelihat orang masuk penjara, ini orang gagal masuk penjara karena salah, dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan. Seringkali ya dia dihukum. Gitu. Kayak teman-temannya Ayub lah bilang, Ayub menderita karena dia jahat itu. Orang jahat dapat hukuman wajar. Ya tapi ternyata kacamata manusia itu emang manusia sifatnya gitu sih, suka menghakimi. Tapi kita nggak boleh ngelihat kayak gitu, karena kita belajar hari ini ya Roh Kudus tetap menyertai Paulus dengan resikonya itu. Iya bener sih Jun, kayak gimana ya, kayak perspektif manusia tuh terlalu sempit gitu buat langsung ngambil kesimpulan di saat itu gitu. Mungkin kita ngerti gitu ya, mungkin kita ngerti, kita bisa ngomong, Paulus sama Silas di penjara bukan berarti nggak disertai Roh Kudus, tapi bahkan kalau mereka nggak di penjara sekalipun, itu bukan berarti karena disertai Roh Kudus. Nangkep gak? Jadi kalau hal negatif bukan berarti... Iya, nangkap. Iya, mau hal negatif, mau hal positif, kecuali kita bisa ngelihat apa yang Roh Kudus lihat gitu ya, which is nggak mungkin. Kita nggak bakal bisa seyakin itu gitu, secepat itu narik kesimpulan. Ya benar, dari kisah ini ketika Paulus ada di tengah-tengah itu di penjara, belum tentu dia bisa lihat endingnya kan. Pasti dia nggak tahu dong endingnya gimana kan. Iya. Tapi dengan keseluruhan kisahnya gitu, kita baru bisa lihat, penyertaan Roh Kudus tuh kayak gini. Ada prosesnya buat kita belajar paham gimana penyertaan Roh Kudus. Ini contohnya dari kisah Paulus gitu.
Nggak bisa kita ambil sepotong ketika Paulus di penjara doang gitu. Tapi ini ya rangkaian gitu. Tanpa kita melihat secara keseluruhan gitu ya. Betul. Cuma ngeliat parsial doang. Gue mau bahas yang Paulus yang lain gitu ya. Kok gue sih Sra? Gak apa-apa. Tapi yang kalau kau dengar podcast dari awal itu aku setengah-setengah gue dan aku. Serius. Iya, Ezra emang gitu. Ya masih tentang yang sama, Paulus Silas di sebelumnya ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Ini contoh lain gitu. Ini contoh lain. Jadi ya ini nggak usah dibaca gitu ya, nggak usah dibaca full. Tapi kira-kira gini. Jadi Paulus itu kan menyebarkan Injil gitu ya, menyebarkan Injil kabar baik dengan Silas di Asia gitu. Nah, which is menyebarkan Injil di Asia pasti bagus dong, bagus kan? Pasti bagus, tujuannya bagus. Tujuannya gitu. mulia. Tujuannya mulia gitu. Bagus. Tapi kita lihat di ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Menarik ya. Padahal untuk sesuatu yang baik ya. Untuk sesuatu yang benar juga kan. Benar dan baik. Ya kita semua sepakat gitu bahwa mengabarkan Injil itu sesuatu yang baik. Dan respons kita biasanya apa sih kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang baik tapi gagal gitu, nggak kejadian? Respons kita apa sih? Mungkin kita bingung, mungkin kita kecewa, mungkin kita jadi kayak rendah diri. Aduh ini Tuhan kita salah di mana sih? Betul. Jadi ragu. Iya. Aduh ini siapa sih Tuhan? Aduh maaf ya Tuhan kalau ada yang motivasinya jelek gitu nggak sih? Betul. Atau mungkin kalau yang ekstrim mah ini ada yang kirimin gangguan apa gitu kan? Oh iya ada aja. Iya. Benar. Wah ini ada roh jahat yang tidak senang kita melakukan baik gitu ya. Iya. Tapi dari kisah Paulus dan Silas ini gitu, ya ternyata Roh Yesus tidak mengizinkan mereka karena Tuhan punya maksud yang lebih besar dengan manfaat yang jauh lebih besar untuk mereka mengabarkan Injil ke Eropa kan? Iya. Makedonia, ke Eropa supaya Injil tuh nggak muter-muter di sekitar Asia aja gitu, di situ-situ aja. Tapi gimana orang-orang yang belum pernah kenal Injil, belum kenal Yesus bisa tahu gitu. Dan udah itu sisanya ya kitab Filipi tuh, makanya ada kitab Filipi, kitab Efesus gitu ya. Semakin luas ya, jangkauannya semakin luas. Asia tercapai, yang lain juga tercapai. Gitu. Ya memang ya, maksudnya pandangan kita manusia tuh sangat-sangat terbatas sekali gitu. Iya. Jadi semakin kita belajar, semakin kita paham, semakin harusnya kita ngerasa kecil. Iya betul. Makanya ada ilmu padi ya. Semakin berisi semakin merunduk. Karena kita semakin tahu seberapa banyak yang kita nggak tahu. Iya, dan seberapa kecilnya kita gitu ya. Seberapa terbatasnya kita. Cuma respon Paulus dan Silas ini ya yang buat saya juga hebat banget ya mereka ya gitu. Kan Roh Kudus bekerja, kita tuh bukan seperti robot, balik lagi. Bukan seperti robot yang di setel on ya on, off ya off. Tapi itu perlu juga kerjasama dari kita gitu. Ketika mereka dilarang untuk berangkat ke sana, ya mereka ikut, mereka nurut. Betul. Ketika mereka disesa, disiksa lah gitu ya. Mereka didera karena pemberitaan Injil, mereka dimasukin ke penjara. Walaupun coba bayangin gak enak banget kan. Untuk sesuatu yang mereka memang disuruh Tuhan, ya mereka disuruh Tuhan loh. Mereka dikhususkan untuk memberitakan Injil, tapi kok hasilnya nggak seperti yang standar manusia untuk bilang berhasil gitu loh. Ya ada penderitaan di situ, tapi mereka tetap bersukacita di situ gitu. Ya jadi nggak selalu ketika kita misalnya melakukan sesuatu yang baik, yang benar, kita ikutin misalnya Roh Kudus kasih kita, tuntun kita untuk melakukan apa, terus hasilnya
tidak sesuai dengan kacamata manusia yang kita harapkan misalnya gitu ya. Ya. Apalagi ngarep yang instan gitu langsung bisa kita rasain enaknya, dampaknya. Gak bisa kayak gitu juga. Ini kan tadi Ezra mundur kan satu pasal ya. Berarti kalau aku ngebayangin jadi Paulus udah dilarang ke sini, terus diarahin, ternyata malah masukin penjara kayak, loh kok gini, loh kok gini, Kok gitu? Loh, kok? Tapi satu hal yang diambil dari Paulus, pasti itu butuh satu kedekatan yang ya Iya. bukan main-main lah. Dia pasti Iya, benar-benar dekat Betul, sama Roh betul. Kudus supaya dia Pribadi. bisa legowo, ikhlas gitu ya. Gini, makanya dia bilang hiduplah oleh Roh. Hmm. Jika kita hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Jadi pimpin itu ya kita memberikan seluruh hak kita ini kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus yang bekerja. Betul. Nah konsepnya untuk hidup dipimpin oleh Roh, misalnya bukan doa yang seperti ini lagi, bukan yang Tuhan aku mau ngelakuin ini, kiranya Tuhan berkati apa yang mau dilakuin. Tapi harus mindsetnya adalah Tuhan, ya saya mau kemana gitu. Biar kehendak saya yang sesuaiin kehendak Tuhan, jangan Tuhan mau apa? Iya. Gitu. Tuhan mau saya gimana? Minta nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. minta nggak apa-apa. Tapi ya sekali lagi kehendaknya siapa gitu kan. Jangan Yang sampai jadi. kita udah rencana kita dulu nih panjang, Tuhan ikutlah di rencana saya gitu, jangan sampai kayak gitu. Iya, ngomong-ngomong doa juga. Dan tadi ya yang soal perspektif kita yang kecil dibandingkan perspektif Roh Kudus gitu ya. Iya, aku juga mau nekanin bahwa fakta bahwa perspektif kita itu kecil dibandingkan perspektif Roh Kudus bukan berarti kita tuh dibiarin, tanda kutip dibiarin bodoh gitu. Bukan berarti kita dibiarin berserah tapi Aktif. iya, tapi ada bagian yang mesti kita lakukan. Benar nggak sih? bukan berarti kita bisa kayak nggak mainin peranan kita dan kita nggak dibiarin bodoh gimana sih? Iya, ngerti. Jadi Kisah Para Rasul 16 ayat 10 gitu misalnya. Jadi di ayat 9 nih ceritanya Paulus dapat, ini setelah nggak diizinkan dulu nih. Iya. Nggak diizinkan dulu. Terus kemudian ayat 9 Paulus dapat penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Satu, itu yang tadi Komul udah bilang gitu ya, itu peranannya Paulus gitu, untuk merespon Kehendaknya Roh Kudus. kehendaknya Roh Kudus gitu. Yang kedua, dari kata-kata karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, berarti biar kata heran gitu ya, biar kata heran banget gitu ya. Tapi akal budi nggak tetap bekerja ya. Kita nggak dibiarin bodoh gitu. Iya, loh. akal budi tetap bekerja. Kita berserah, kita yakin Roh Kudus lebih mengerti, bukan berarti kita bodoh gitu loh. Iya, Karena Roh Kudus juga memberi pengertian, memberi hikmat. memberi hikmat. Gitu. Agak susah sih ngebayangin. Soalnya gitu. Bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Betul. Mungkin itu ya, proses dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyelaraskan, kita berada di satu frekuensi yang sama sama kehendaknya Tuhan. Gitu. Jangan sampai beda frekuensi karena nggak ketemu nanti. Ya. Dan ingat, kita yang menyelaraskan ya. Jangan Tuhan disuruh jangan menyelaraskan dibalik ya, apa yang kita jangan mau. dibalik ya. Gitu. Karena aku ingat di Yohanes 15 ayat 7, itu ayat yang populer banget. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini seringkali yang diingat belakangnya doang, mintalah apa saja yang kamu Maka kehendaki kamu akan dan kamu akan. menerimanya. Tapi justru pentingnya itu ada di depannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, jadi kita ada di dalam Yesus. Yesus dulu. Ya, kita yang nyesuain ke sana. Nah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Yesus? Itulah peranan Roh Kudus.
Roh Ini Kudus kan- yang penolong kita, pembimbing kita. Ini kan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Iya, Iya. gitu. Loh, kan firman kok, bukan Roh Kudus. Roh Kudus kan roh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ini semua Berawal. identitas yang saling Sama. terkait. Pada mulanya Sama. adalah firman. Iya, Yesus firman itu adalah benar. Pada manusia. mulanya ada firman. Firman menjadi bersama manusia. dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya. Betul. Wow, oke. Berat juga gak sih nih? Tenang. Abis direkap nggak berat kok. Ya. Abis direkap nggak berat. Karena ini ya nggak langsung kalian bisa ekstrim berubah gitu. Emang firman Tuhan harus diulang-ulang, harus direnungkan. Jadi setelah kalian denger ya didoain, direnungkan lagi. Renungkan. Berat, iya pasti. Tapi kalau sehari-hari direnungkan, Saya pernah nanya nih, kok pernah nanya sama Esra. Ingat gak podcast awal kita pertama kali podcast? Iya. Apa ya, berat gak sih melakukan firman Tuhan? Ingat gak? Ya dikata berat tapi kan ada Roh Kudus yang nolongin. Iya. Ingat gak kamu ngomong gitu ya? Itu Kamu jawaban ngomong aku. gitu ya? Jawaban Iya. kamu itu kan? Kalau nggak Itu salah. jawaban aku. Iya. 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 Jadi gimana kita kurang bersyukur. Untuk taat memang gak mudah. Tapi dikasih penolong. Dikasih dikasih penolong untuk kita bisa. betul. Sekarang masalahnya kita mau nggak pakai itu, pergunakan itu, terus kayak tadi Ijun bilang tinggal di dalamnya, membangun hubungan, membangun intimasi dengan pribadi itu supaya kita bisa selaras gitu. Jadi pertanyaannya susah nggak ya? Mau nggak pertanyaannya? Iya, mau nggak? Nah iya, Roh Kudus disebut Roh Penolong. Kita akan ngerasa ditolong oleh Roh Kudus kalau kita bisa lihat bisa Ngalamin. ngalamin, bisa berpikir bukan dari kacamata manusia. Karena misalnya kejadian Paulus tadi, kita nggak akan ngelihat itu sebagai pertolongan Roh Kudus kalau kita nggak sedekat itu dengan Roh Kudus. Masa dimasukin di penjara dilihat sebagai pertolongan? Ya kita harus semakin paham, semakin deket sama Roh Kudus, baru kita bisa lihat itu sebagai pertolongan. Tapi yang menarik tuh gini, ada statement dari Sadrak Mesak Abednego. Pernyanyian lama nih. Iya, maksudnya sorry ya. Oke, ini Flashback ya. Iya, nggak apa-apa. Flashback, sorry ya. Gini, mereka bilang gini, kami nggak akan menyembah patung Tuanku Raja, ya, karena kami percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Tapi sekalipun Allah nggak lepasin mereka tetap gak nyembah. Jadi, apapun kondisinya nih ya, maksudnya kondisinya apapun, kan kita lihat nih Paulus ditolongin Tuhan ya. Kita tahu ceritanya kan, karena kita udah baca akhir ceritanya gitu loh. Iya benar, karena kita udah menulis kan endingnya gimana gitu. Tapi ketika kita di posisi itu tuh, pada saat memang kita nggak tahu endingnya, belum tahu nih endingnya gimana, Sadrak Mesak Abednego bilang sekalipun nih Tuhan nggak tolong ini, nggak bakal deh dia nyembah patung raja. itu bisa ngomong sampai kayak gitu. Iya, itu yang bijak sih sebenarnya. Karena apa yang kita anggap sebagai pertolongan belum tentu Pertolongan. Pertolongan tanda kutip. Iya kan. Sulitnya manusia ya nggak mungkin manusia mendalami apa yang pikiran Roh Kudus gitu, plek-plek, nggak mungkin. Iya, karena kadang ya kita bagaimanapun juga kita pasti punya kehendak, keinginan itu kan. Kita udah punya standar gitu. Bahwa kalau kita ditolong Roh Kudus, kalau Roh Kudus menyertai kita nih ya, harusnya nih kalau ngalamin ini begini, kalau ngalamin ini begitu. Ada checklistnya. Ada checklistnya gitu loh. Ini. Iya, padahal ya yang berdaulat, yang berkuasa kan ya Tuhan. Betul. Yang tahu kehendak yang paling baik untuk kita, yang paling benar ya Tuhan. Ya nggak salah kita berdoa, nggak salah kita berharap kan. Nggak salah. Tapi kalaupun emang nanti jawabannya nggak seperti yang kita harapkan, itu bukan berarti Tuhan tuh nggak tolongin kita gitu, gitu ya.
Oke, kita recap apa nih? Boleh. Oke, kita recap. Aku yang recap apa? Oke, aku lagi. Oh gitu. Boleh. Oke, jadi nomor 1. Dari minggu-minggu kemarin kita udah ngebahas nih peranan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus akan berikan gitu ya, apa ya yang Roh Kudus akan berikan kalau kita punya Roh Kudus, pentingnya dipenuhi Roh Kudus, pentingnya mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Itu kita udah bahas semua gitu. Tapi masalahnya ya seringkali apa yang kita pikirkan beda dengan ya apa yang Roh Kudus pikirkan. Iya. Maksud kita beda dengan maksudnya Roh Kudus gitu. Apa yang kita anggap baik, Roh Kudus tahu yang lebih baik. Apa yang kita anggap hal jelek, ternyata in the end baik. Dan kita sebagai manusia kita punya keterbatasan itu gitu. Oke, jadi kita udah ngebahas khususnya di podcast kali ini bagaimana cara supaya kita bisa mengizinkan Roh Kudus yang pegang kendali gitu. Iya. Cara berserah ya. Cara berserah. Ya, semakin kita membangun keintiman, semakin kita boleh mengenal dan tahu apa yang Tuhan mau gitu. Ya. Intinya sih gitu sih ya. Intinya Kita itu. nggak mungkin bisa tahu apa yang orang terdekat kita mau kalau kita tidak membangun keintiman, membangun hubungan yang baik gitu. Betul. Kalau orang yang punya hubungan yang baik, nggak usah ngomong tatapan mata aja nih, lirikan mata, tahu. Bener nggak? Kayak kamu sama Esra misalnya nih ya, udah pandang-pandang tahu. Gitu ya. Kadang-kadang ya. Kali nggak tahu sih. Iya gitu kan, analoginya gitu kan. Iya. Orang kalau misal udah deket banget nih, ya udah cuma lirikan mata tahu. Even dari suara langkah kaki juga udah tahu itu suara orang yang terdekat. Jadi satu, bangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, Tuh. Betul. dengan Roh Kudus. Kita jaga, kita ngobrol. Kalau ada yang bingung ditanya gitu ya. Iya kan dia bisa menjawab. Kemarin minggu lalu kita bahas ya, Roh Kudus itu kan bisa berbicara kan. Betul. Iya. Gitu. Ada karunia juga, Roh Kudus kasih karunia. Salah satunya itu kan berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan Ya, hikmat, pengetahuan ya. juga. Terus yang nomor 2 ya kalau ya tadi udah dibahas, lakukan bagian kita gitu ya. Iya. Kita udah tanya, Roh Kudus jelas, Roh Kudus mungkin udah jawab, tapi sama kayak Paulus gitu. Ada bagian kita buat berpikir, ada yang bagian kita untuk merespon Betul. apa yang Roh Kudus inginkan gitu. Ya kita nggak diizinkan jadi orang yang bodoh juga. Roh Kudus nggak biarin kita jadi orang bodoh. Iya. Gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kehendak Tuhan di atas kehendak kita gitu. Ketika Roh Kudus hidup dalam kita dan kita dalam Tuhan, ya kehendak kita ya sama dengan apa yang kehendak Tuhan. Iya nggak Betul, sih? betul. Betul. Satu Dia. frekuensi ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi ya. Gitu. Dan itu perlu proses ya. Waduh. Jangan. Itu proses seumur hidup, Jun. Betul. Proses seumur hidup. Jadi bukan berarti ketika seseorang udah berada di level itu terus dia bersantai-santai, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kalau misalnya saya udah achieve ini, achieve itu, udah bisa ini, bisa itu misalnya gitu, terus dia merasa berarti dia udah berada di atas angin. Terus kata firman Tuhan, kalau setiap orang yang merasa siapa menganggap dirinya apa ya kuat ya, hati-hati jatuh. Ya, Jadi Roh Kudus kan dinamis ya. iya, jadi perlu memang kalau kayak gitu, jadi soalnya tuh kayak kebutuhannya tuh berkurang gitu loh. Sedangkan kita harus punya rasa haus dan lapar setiap saat, setiap waktu gitu. Jadi analoginya tuh bukannya kayak Tuhan ada di mana, Roh Kudus ada di mana, terus kita ke situ, kita diem di situ. Tapi Tuhan gerak kemana, kita gerak ke situ. Betul. Betul. Ada Dinamis. pergerakan Dinamis. di situ. Dia kan dinamis kan, Hmm. dinamis. Roh Kudus itu dinamis. Jadi iya, mikirnya kayak gitu. Jadi, Oke. Gimana mau tambahin? Iya mau ditambahin, ada yang mau ditambahin? Kayaknya udah ke-recap semua deh. Iya. Jadi, wah, pneumatologi ya. Menarik loh, sebenarnya menarik karena gini, balik lagi ya, ini bukan cuma teori gitu, bukan cuma teori. Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus itu sama seperti Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus.
Ya, antara Petrus waktu Pentakosta ya. Waktu Pentakosta, terus Paulus hidup, terus beratus-ratus tahun kemudian sampai hari ini, itu Roh Kudus yang sama itu masih bekerja juga. Bahkan sebelum perjanjian baru, di perjanjian lama Roh Kudus yang sama. Jadi dia tetap bekerja. Jadi jangan membatasi kerjaan dia gitu. Justru kita harusnya hari-hari ini ya mengizinkan dia bekerja lebih lagi gitu. Ya tenang aja belajar. Maksudnya di antara pelajaran yang lain gitu ya, katakanlah kristologi atau apa yang lain gitu, harusnya pelajaran tentang Roh Kudus ini yang paling relatable nggak sih? Paling relevan. Apalagi di masa yang sampai sekarang. Karena sampai sekarang. Apalagi di masa yang bener-bener, kita udah nggak bisa ngandelin deh, nggak ada prediksi apa, ahli mau prediksi kayak gimana juga. Sampai nanti saatnya Tuhan udah angkat gitu, Tuhan udah stop gitu. Ya, betul. Tapi selama dia masih bekerja hari-hari ini ya, kalau kita percaya nih, ini Koko nih, kalau kita percaya bahwa janji firman Tuhan banyak kan dari A sampai Z tuh ya banyak. Nah kan salah satu janji firman Tuhan juga kan tentang pencurahan Roh Kudus, dia bekerja 2 kali lipat. Kalau kita percaya pada janji yang A, ya kita harusnya percaya juga pada janji pekerjaan Roh Kudus gitu, karunia Roh Kudus. Ya nggak sih? Nggak boleh dipilih-pilih. Iya, kita nggak bisa pilih. Firman Tuhan tuh jadi satu paket. Bukan yang kita cocok ya kita ambil, yang kita nggak cocok kita tolak gitu ya. Segala tulisan. Iya, yang diilhamkan. Dua kata pertamanya kan segala tulisan. Segala ya. Gitu, dan jangan juga nganggep yang ini mah yang buat zaman dulu. Iya, atau yang ini mah buat rasul-rasul gitu. Jangan sampai. Tapi yang lain saya mau, saya cocok gitu ya, nggak bisa gitu. Maunya senang-senang aja, maunya yang enak-enak aja, tapi firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Kan ada kata-kata itu kan. Tapi yang pasti dari awal kita bahas, Roh Kudus itu menyertai setiap kita dimanapun. Ya, jadi itu aja yang dipegang. Iya. Yang lain-lain ya ini soal taat. Dari aku belajar soal takut dan taat itu sebetulnya ya hal yang sama. Kalian takutnya ke siapa, taatnya ke siapa. Kalau takutnya sama Tuhan, harusnya sama hal lain yang gak takut. Kalau sama yang lain-lain, nah berarti jangan-jangan sama Tuhan gak takut. Ya, terus sama ini, takut bukan karena kita takut karena gimana ya ngomongnya, kita takut karena kita mengasihi gitu, bukan karena kita takut terus kita takut karena malah sembunyi. Gimana ya? Nggak ngerti gak sih? Ayo lo. Ya, takut karena bukan kayak apa ya, takut dihukum gitu loh. Takut kalau saya nggak ini takut dihukum, kalau saya nggak ini takut, kan nggak kayak gitu juga sih ya. Maksudnya kita takut karena kita menghormati, kita mengasihi gitu. Gitu ya, itu nggak sih? Ya ini kita mungkin perlu buka topik baru nih. Iya. Nah gitu. di podcast berikutnya. Jangan kita takut bukan karena wah kalau saya begini, saya takut nanti Tuhan nggak berkatin saya, misalnya gitu loh. Nggak gitu loh. Kita konsep takut akan Tuhan tuh nggak begitu. Tuh. Ya kita perlu belajar. Mungkin kita akan bahas di podcast berikutnya atau iya boleh, menarik itu bagaimana menarik kondisi manusia dan Tuhan, posisinya bagaimana, gitu. Hubungannya bagaimana. Nah itu akan jadi satu podcast lagi. Karena kalau kita tahu posisi kita bagaimana, di mana, dan Tuhan itu seperti apa, kita jadi bisa memperlakukan Tuhan dengan memberikan dia segala sesuatu yang memang layak untuk dia dapatkan gitu. Ya nggak sih? Iya, betul. Oke, ya itu sneak peek aja mungkin untuk topik yang akan kita bahas berikutnya. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Wah, gimana caranya? Ya, untuk yang tentang Roh Kudus kita udah recap, kita udah bahas berminggu-minggu.
dari khotbah, dari podcast. Nah, sekarang kita tutup, kita harus akhiri di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami berdiskusi Tuhan, selama kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengarkan di sini Tuhan, itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Boleh bukan hanya kami dengarkan, tapi kami boleh melakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengar suara Roh Kudus-Mu Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Setiap hari bukan menurut kehendak kami Tuhan, biar kehendak-Mu saja Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu yang berbicara di sini, yang mendengarkan Tuhan, kami semua Tuhan, agar kami semua boleh bertumbuh secara pribadi, kami boleh mengenal Engkau Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami manusia terbatas Tuhan, kami mau berserah Tuhan, kami mau beriman kepadamu saja Tuhan, agar apa yang kami lakukan itu boleh sesuai kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan. Kiranya Kau berikan selalu kesehatan bagi kami Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, agar kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh pelayan-Mu yang terlibat Tuhan dalam podcast ini, dalam ibadah yang dijalankan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya oke, tiba juga di akhir dari rangkaian podcast kita mengenai Roh Kudus. Ya, klasik, tapi gak apa-apa, ini kebiasaan yang baik buat diulang. Kita minta maaf kalau ada yang salah ngomong. Mohon maaf ya. Iya, mohon maaf ya. Mohon Iya. maaf. Kalau ada yang salah ngomong, salah kata, kalau mau kasih kritik, saran, kita sangat terima, sangat terbuka. Apalagi kalau ada yang mau nanya ya Pak ya. Aduh, seneng banget kalau ada yang mau nanya. Iya, Thank you tanya banget please, kalau ada tanya yang kasih please. pertanyaan. Tanya apapun lah. Iya gak sih? Iya. Gak ada. Atau mau bahas topik apa gitu juga boleh, kasih Iya, ide-ide. bebas. Ya, kasih saran topik boleh. Gak ada pertanyaan yang bodoh gitu ya. Nggak ada. Gak ada pertanyaan yang bodoh. Tanya apa aja. Atau Jadi mungkin semua- malah kita mungkin kurang up to date topiknya. Ya Mungkin kasih yang makanya lebih semua update pertanyaan gitu. itu kita appreciate pokoknya ya. Jadi sampai di sini dulu. Ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Iya. Tepokin dong. Tepokin. Ya. Ah. Dah semua. Dah.